Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tilka Mauda Tamagola, stambuk G701-20066. Saya dari kelas A, mata kuliah Kimia Medisinal. Pada kesempatan ini atau pada video ini, saya akan membahas mengenai biotransformasi, farmakodinamik, dan farmakokinetik dari salah satu jenis obat, yaitu ranitidin. Sebelum itu, untuk awalnya, ranitidin memiliki rumus molekul C13H22N4O3S, yang mana ranitidin memiliki berat molekul 314,41 dengan kelarutan yang larut dalam air. Untuk rumus molekul dari ranitidin itu sendiri seperti ini. Nah, untuk ranitidin itu merupakan obat yang sering digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi asam lambung. Itu contohnya itu seperti sakit MA ataupun tukak lambung. Nah, ranitidin sendiri termasuk golongan obat antagonis reseptor histamin H2 yang bekerja dengan cara menghambat secara kompetitif kerja dari reseptor histamin H2 yang sangat berperan dalam sekresi asam lambung. Dengan penghambatan kerja reseptor H2 tersebut, maka dapat menyebabkan produksi asam lambung itu menurun, baik dalam kondisi istirahat ataupun adanya rangsangan oleh makanan, histamin, pentagastrin, kafein, dan insulin. Ranitidin itu sering digunakan atau banyak digunakan untuk penyakit-penyakit tukak lambung dan tukak duodenum, reflux esophagitis, dispepsia, episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena H. pylori, ataupun sindrom Zollinger-Ellison. Nah, ranitidin ini dia bekerja mengurangi sekresi asam lambung dengan pengikatan reversibel pada reseptor histamin H2 yang ditemukan di sel parietal lambung. Nah, dengan penggunaan ranitidin ini, peredaan gejala terkait asam lambung dapat terjadi segera setelah 60 menit setelah pemberian dosis tunggal, dan efek dari ranitidin itu sendiri dapat bertahan dari 4-10 jam. Untuk farmakodinamik dari ranitidin, yang mana ranitidin itu dia bekerja menghambat reseptor histamin H2 yang secara selektif dan reversibel seperti yang saya jelaskan tadi. Dengan perangsangan dari reseptor histamin H2 ini, itu akan merangsang sekresi asam lambung, sehingga dengan adanya ranitidin sebagai antagonis dari reseptor histamin H2 tadi, maka akan terjadi penghambatan sekresi asam lambung. Selain itu, ranitidin juga mengganggu volume dan kadar pepsin dari cairan lambung. Reseptor histamin itu terdapat pada sel parietal di lambung yang mensekresi asam lambung. Adanya histamin akan mengaktifkan pompa proton H+, K+, ATP fase yang akan membentuk CEM dan merangsang sel parietal untuk mensekresi HCl atau asam lambung. Nah, dengan adanya antihistamin atau ranitidin itu sendiri, maka jumlah CEM intrasel itu akan berkurang, sehingga sekresi asam lambung itu yang dihasilkan oleh sel parietal itu dapat dihambat. Selanjutnya itu farmakokinetik dari obat ranitidin. Ranitidin secara awal itu dia diabsorpsi secara oral dengan bioavailabilitas sekitar 50%, sama dengan pada pemberian intravena. Namun hal itu akan meningkat pada pasien dengan penyakit hati. Namun pada sumber lain juga dikatakan bahwa ranitidin itu memiliki bioavailabilitas 88%. Nah, selanjutnya ranitidin itu dia didistribusi secara luas di dalam tubuh, termasuk ASI dan plasenta. Dengan kadar puncak dalam plasma yang dicapai itu 1-3 jam penggunaan 150 mg ranitidin oral.
Nah, 15% dari ranitidin itu akan terikat oleh protein plasma. Untuk metabolisme dari ranitidin itu secara lintas pertama terjadi di hati dalam jumlah yang cukup besar setelah pemberian oral. Metabolit utama itu dalam urin itu adalah N-oksida yang mewakili kurang dari 4% dosis. Metabolit ranitidin lainnya termasuk S-oksida itu 1% dan desmethyl-ranitidin itu 1%. 70% ranitidin diekskresi dalam bentuk asalnya di ginjal, terutama melalui urin dengan D/2 yang pendek, yaitu sekitar 1,7 sampai 3 jam pada orang dewasa, dan memanjang pada orang tua dan pasien gagal ginjal. Pada pasien dengan penyakit hati, D/2 dari ranitidin juga itu akan memanjang, namun tidak sesignifikan perpanjangan waktu paru pada pasien gagal ginjal. Sekian penjelasan singkat mengenai obat ranitidin itu secara biotransformasinya, farmakodinamiknya, dan farmakokinetiknya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam video ini maupun salah kata ataupun salah informasi yang saya jelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.